Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Maulida Santika. Alhamdulillah saat ini status saya sebagai mahasiswi Universitas Padjadjaran atau biasa disebut dengan Unpad. Saya berasal dari Kota Bekasi. Mengenai public speaking, menurut saya suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berkomunikasi, bahkan berinteraksi secara berkelanjutan di depan umum. Public speaking di sini menuntut kita pembicara tidak hanya berbicara saja, melainkan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Adapun bentuk dari public speaking ini yaitu seperti mempresentasikan pelajaran, mensosialisasikan suatu program, bahkan seperti berpidato. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena tulisan saja tidak dapat mewakili apa yang ingin kita sampaikan. Maka sebagai pembicara perlu memiliki kemampuan untuk berbicara yang efektif dan menguasai teknik-teknik berbicara sehingga pesan yang ingin kita sampaikan melalui pembicara dapat tersampaikan dengan baik dan tepat oleh pendengar. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia program Academy for Youth dan Bapak Menpora serta Bapak Deputi Menpora yang mana setelah mewadahi kami semua untuk mengikuti program ini. Saat ini kami sudah menjalankan beberapa kelas online dengan Kak Arya, dengan Kak Ilham, dengan Kak Rizal, dengan Kak Aldi, dengan Kak Bisri. Kelas Kak Bisri Kembar merupakan salah satu kelas yang sangat saya tunggu karena saya yakin diadakan kelas tersebut dengan Kak Bisri saya dapat mengetahui passion saya dan bagaimana cara berbicara dengan baik dan tepat kepada hal yang. Terima kasih banyak untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya di sini dari UIN Jakarta. Nah, saya di sini berdomisili dari Bogor. Nah, menurut saya public speaking adalah sesuatu hal yang tentunya sangat penting bagi kita dalam melakukan kegiatan apapun. Tentunya public speaking ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita miliki karena dengan public speaking tentunya kita dapat menyampaikan informasi kepada orang lain agar mudah dimengerti dan juga orang pun mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi tentunya saya bisa mengikuti kelas public speaking Kak Bisri Kembar. Tentunya dalam materi tersebut dijelaskan nih beberapa hal yang tentunya dapat kita lakukan ketika public speaking. Nah, dan rahasianya apa aja nih para pembicara yang emang bagus. Nah, dalam public speaking ataupun seminar public speaking ini juga dijelaskan nih beberapa hal tentunya yang dapat kita lakukan untuk menambah skill public speaking kita. Nah, di sana juga ada sesi pertanyaan sehingga peserta tentunya dapat menanyakan ataupun menceritakan tentang problem tentang public speaking yang mereka rasakan. Nah, tentunya hal ini sangat membantu bagi para peserta mengikuti kegiatan ini. Saya sangat berterima kasih sekali, materinya sangat bagus dan sangat menginspirasi. Terima kasih, saya Muhammad Rizky dari UIN Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indah Artasari dari Universitas 17 Agustus 1945, Prodi Psikologi, domisili Surabaya. Public speaking. Saya sendiri juga kurang bisa ya public speaking dengan baik. Tapi saya akan mencoba untuk membahas tentang public speaking yang saya pelajari. Menurut saya public speaking itu cara kita berkomunikasi terhadap orang lain, terutama sekerumunan orang lain. Jadi kita dihadapkan dengan berbagai macam individu. Ya, kenapa berbagai macam individu? Karena kita itu berbicara terhadap orang banyak. Kan orang banyak kan individunya banyak juga. Terus ya, public speaking itu menjelaskan tentang sesuatu. Misalnya, kita pada saat kuliah menjelaskan tentang materi pada saat itu atau bab yang kita pelajari. Sebelumnya kita itu harus pelajari bab itu dan mereview ulang apakah kita sudah paham atau belum sebelum menyampaikan sesuatu agar informasi yang kita berikan itu tepat dan benar.
tanpa ada kesalahan sedikit pun. Meskipun ada kesalahan, mungkin bisa kita kurang-kurangi ya kesalahan itu. Terus public speaking itu sendiri, pada saat OAFY kemarin, online Academy for Youth yang saya ikutin, itu kan ada 11 materi. Salah satunya tentang public speaking itu sendiri. Yang saya pelajari itu bagaimana sih kita mindset diri kita agar clear, agar kita itu bisa berbicara depan umum atau menyampaikan sesuatu dengan cepat dan juga benar. Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi grogi itu sendiri. Grogi kan ada dua, karena rasa takut itu sendiri atau rasa cemas. Takut itu karena kita itu belum bisa memahami atau paham tentang konsep yang akan kita pelajarin atau kita presentasikan di depan umum itu, sehingga kita akan merasa grogi. Atau yang kedua, kita merasa cemas. Cemas itu karena kita itu tidak pernah tampil di depan umum atau tampil di depan orang banyak, tapi kita itu diharuskan pada saat itu menampilkan sesuatu di depan orang banyak, seperti berpresentasi itu sendiri. Yang ketiga, saya diajarin tentang filosofi lampu merah. Kemudian yang keempat, tentang gestur dan postur. Gestur dan postur itu juga mempengaruhi cara kita berpresentasi agar mudah dipahami oleh orang yang melihat presentasi kita di depan umum itu. Kemudian kita itu presentasi itu harus percaya diri terutama. Meskipun percaya diri, kita itu nggak boleh terlalu berlebihan juga, karena itu juga tidak baik, kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik pada akhirnya. Terus ya, kalau kita presentasi di depan orang, itu sebaiknya kita mengarahkannya itu atau niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dicatat dengan amal baik. Atau kata-kata yang kita keluarkan juga berpengaruh. Bagaimana cara kita ngomong secara positif akan menimbulkan dampak positif juga terhadap orang lain. Kalau misalnya kita berpikir negatif, maka hal yang diikutin orang lain juga akan negatif. Kata-kata apa yang kita keluarkan itu juga akan mempengaruhi orang yang melihat presentasi kita. Maka dari itu, bijak-bijaklah dalam berkata-kata, terutama di sosial media. Terima kasih. OAFY itu salah satu materinya, itu public speaking yang saya jelaskan pada video sebelum ini. Dan OAFY ini ada 11 kelas kayak di dalamnya. Saya itu sudah mengikuti 4 atau 5 kelas gitu dalam bulan ini. Dan kegiatan online ini akan berlangsung hingga bulan Mei. Yang saya dapatin tuh banyak sekali, terutama materi ya. Yang kedua itu kita itu bisa belajar tapi juga bisa praktek. Pertama dapat materi, yang kedua itu kasih kuis lagi, yang ketiga itu ada semacam kita itu belajar langsung gitu loh sama orangnya yang memberikan kita materi, dan itu lewat aplikasi secara online, itu lewat aplikasi WhatsApp, terus Google Classroom juga waktu itu, terus juga Zoom juga yang waktu awal-awal pembukaan, dan akan berlanjut lagi sih hingga bulan Mei besok. Sekian, terima kasih.